Assalamualaikum sahabat Kemangi, selamat datang di podcast Kabar Kemenak Pati. Kali ini bersamaan dengan momen penting bagi seluruh pesantren di Indonesia, yaitu peringatan Hari Santri. Kita akan berbincang terkait makna santri dan juga peran santri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bersama saya, Atik Mufida. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau Bapak Kiai Haji Muhammad Liwauddin yang biasa dipanggil Gus Liwa, Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kabupaten Pati. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum, selamat datang Gus Liwa. Waalaikumsalam, Bu Ati. Gimana kabarnya Alhamdulillah, hari ini? khairin, sehat-sehat selalu. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir meluangkan waktu di podcast Kemangi. Gus Liwa, terkait topik kita pada kali ini dan juga mendekati momen peringatan Hari Santri yang jatuh besok pada tanggal 22 Oktober, apa sih sebenarnya makna Hari Santri khususnya bagi santri di pesantren Kabupaten Pati? Ya, terima kasih Mbak Ati. Momen Hari Santri yang dinyatakan tanggal 22 Oktober ini merupakan bagian dari riwayat pemerintah atas perjuangan para santri mulai zaman penjajahan sampai Indonesia merdeka, bahkan sampai sekarang. Namun Hari Santri ini justru menjadi tantangan yang berat bagi para insan pesantren untuk terus berkontribusi dan terus bersemangat membangun negara kesatuan Republik Indonesia, menciptakan santri-santri yang tidak hanya paham tentang ilmu agama tetapi harus bisa menjadi santri yang multi talenta, sehingga Hari Santri ini justru menjadi tonggak awal perjuangan mereka untuk memajukan negara kesatuan Republik Indonesia. Iya, bukan cuma pinter ngaji aja ya Pak tidak santri. Cuma pinter ngaji. Iya. Ya. Terus terkait ini Gus Liwa, apa sih peran santri itu di era modern seperti ini yang sudah semuanya pakai digital dan lain sebagainya? Bisa dijelaskan Gus Liwa? Nah ini memang menarik sebenarnya karena santri itu tidak boleh dididik di masa orang tuanya. Iya. Dawuhnya Sayyidina Ali dan para ulama, makalah-makalah ulama banyak, didiklah anak sesuai dengan zamannya. Maka pada era sekarang kita berterima kasih kepada Kementerian Agama Republik Indonesia yang juga sudah menawarkan bantuan digitalisasi pesantren. Ya, ini bagian dari perjuangan Kemenak untuk mengantarkan santri yang melek teknologi, yang berjuang tidak cuma di depan kitab saja tapi juga di depan kamera untuk bangsa dan negara. Tidak aja di dunia nyata tapi di dunia maya. Dan ini alhamdulillah sudah banyak pesantren-pesantren yang melakukan pengajian-pengajian di dunia maya atau di media sosial, terutama kalau kajian di bulan Ramadan. Jadi ini menunjukkan bahwa kesadaran santri dan tanggung jawab santri untuk memajukan negara berdasarkan konteks kekinian itu akan terus berlanjut dan terus mengikuti zaman. Ya, jadi santrinya tidak santri jadul lagi ya Pak ya, sudah santri tidak modern. Sarungan tapi bisa celananan, tidak cuma sarungan tapi juga berdasi dan seterusnya. Tetapi yang paling jelas bahwa santri ini punya satu ukuran atau satu batasan, tetap menjunjung tinggi akhlakul karimah. Iya, itu yang paling dibutuhkan. Yang paling penting dan itu tidak boleh mengalami degradasi. Iya, harus wajib istiqomah kalau yang itu ya. Terima kasih Gus Liwa. Untuk selanjutnya program-program bagi pesantren dari pemerintah mungkin bisa dijelaskan program-program aja. Sebenarnya yang sudah ditawarkan pemerintah kemarin ini jauh lebih baik dan kita harapkan pemerintah juga di tahun yang akan datang dengan akhirnya undang-undang pesantren dari beberapa kementerian. Mungkin bisa beberapa yang kami jelaskan dari Kementerian Tenaga Kerja misalkan memberikan bantuan BLK ke pesantren-pesantren untuk mengasah skill santri dan masyarakat di sekitar pesantren. Jadi masyarakat ini kena dampak positif perjuangan santri-santri melalui fasilitasi yang disediakan pemerintah misalkan BLK.
balai latihan kerja nggih. Itu sudah ribuan karena mulai tahun 2017 sampai sekarang masih berlangsung. Karena ini juga sama menuju santri yang melek teknologi, menuju santri yang tidak gaptek dengan digitalisasi. Generasi yang berdaya, ya, santri yang berdaya. Jadi memang betul-betul akan menyumbang masa depan Indonesia terutama menyambut tahun 2045. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bekerja sama dan membangun sinergi dengan Dinas Koperasi, dengan BI melalui Happy Trend, Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren, yang sekarang terus dikembangkan mulai dari pusat sampai ke kabupaten, dan kebetulan di Pati ini saya menjadi ketuanya. Sehingga kita akan membina dan akan mengembangkan bisnis pesantren, bukan bisnis kiai pesantren, tapi bisnis pesantren untuk membangun kemandirian ekonomi. Contohnya seperti apa itu, Pak Gusliw? Ini misalkan yang dilakukan oleh beberapa pesantren di Pati, mengembangkan bisnis madu seperti di pesantren Gunung Wungkal, terus kemudian ada ternak ayam di salah satu pesantren di Dukoseti, dan juga ada pengembangan air minum yang lebih besar itu di Margoyoso, kemudian membangun mesin untuk pengepakan beras dan jual beli beras dalam jumlah sudah besar. Banyak sekali ya, termasuk dengan bulan itu. Kayaknya saya pernah lihat itu pengembangan bibit tanaman-tanaman buah-buahan itu ada di Gunung Wungkal sepertinya. Itu juga termasuk yang salah satu program itu tadi yang ditawarkan. Itu. Nah, kemudian Kemenak ini juga tidak mau ketinggalan, sehingga Kemenak ini sudah 4 tahun ini tahun keempat, juga menawarkan inkubasi pesantren. Inkubasi pesantren adalah bagian dari bagaimana pesantren ini diberi bantuan untuk mengembangkan bisnis pesantren supaya pesantren menjadi mandiri dari ekonominya, mandiri dari fasilitasnya, dan ini sudah dilakukan Kemenak sampai hari ini. Sampai hari ini. Ya. Ini yang khusus program pemerintah ya. Berarti dari pemerintah itu, dari kementerian-kementerian yang lain banyak menawarkan program. Banyak menawarkan program dan bukan hanya dari Kemenak saja. Tidak ya, Kemenak saja. Kemudian dari Dinas Kesehatan ini juga sama, Balkesmas, kemudian DKK di kabupaten ini juga kerjasama. Misalkan kemarin di seminggu yang lalu ini juga kerjasama dengan kami di pondok untuk mengadakan program pengobatan gratis, dan juga ada diskusi-diskusi tentang kesehatan. Jadi hampir semuanya kita menuju sinergitas dengan negara. Santri harus punya peran yang penting untuk membangun negara, kemajuan negara. Jadi negara butuh santri untuk kemajuan bangsa dan negara. Nah, yang menarik bahkan hari ini santri di Blora di Jawa Tengah ini ada expo hasil bisnis pesantren dari bantuan pemerintah Kemenak ya, ini tentunya inkubasi, dan hari ini berlangsung expo di Blora. Ini Pak Kemenak kayaknya juga di sana ini melibatkan Dinas Koperasi, kemudian dalam rangka peringatan Hari Santri ini ya. Ini di momennya diletakkan di pucuk paling timur. Itu se-Jawa Tengah berarti ya, Jawa Tengah. Akan Kemenak diundang. Saya juga dapat undangan hari ini. Nanti menyusul, Pak. Ya, nanti bisa menyusul. Karena kebetulan juga kita sinergi dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah yang memberikan bantuan kepada pesantren di seluruh Jawa Tengah yang memenuhi syarat-syarat tertentu, diantaranya adalah ketika administrasi dijalankan dengan benar. Dan tahun ini Pati mendapatkan bantuan untuk 5 pesantren dalam pengembangan literasi. Untuk di 5 pesantren itu di mana saja yang sudah ini yang pada hari ini yang mendapatkan itu dari Matoliul Falah di Margoyoso, Nahdlatul Thalibin di Tayu, Pelangitan di Pati Kota, kemudian di Mansajul Ulum di Cebulek, kemudian Mambal Ulum Pakis. Karena ini bagian dari jembatan bagaimana anak untuk
mengembangkan literasi dan minat baca selain di kitab. Untuk pinter tuh harus Untuk pinter itu harus baca, harus rajin membaca. Jadi diberi bekal untuk pinter ya santri-santri. Dan sudah ada bimteknya. Gitu. Jadi nanti kita tinggal kembangkan melalui penulisan-penulisan, dan sekarang di pesantren-pesantren di Pati juga sudah punya website untuk menulis anak-anak atau menulis para santri, baik dengan puisi, kemudian fiksi dan lain sebagainya. Untuk mengembangkan bakat-bakat bakatnya ya tadi, dan menumbuhkan nilai menulis yang produktif untuk menyumbangkan pemikiran-pemikiran kepada pemerintah nanti. Ya, untuk kemajuan bangsa dan negara. Jelas itu untuk kemajuan bangsa. Ya. Terima kasih Gus Liwak. Sebelum kami tutup, mungkin ada informasi-informasi penting yang perlu disampaikan ke masyarakat dengan selaku Ketua FKPP untuk pondok pesantren khususnya di Kabupaten Pati. Ya, ini untuk insight pesantren kita sudah sinergi dengan Kementerian Agama Kabupaten Pati. Ingat, mari kita semarakkan Hari Santri Nasional. Besok sore kita akan mengadakan Khatmil Quran bersama Kemenak atau Kementerian Agama Kabupaten Pati, pesantren se-Kabupaten Pati, Madrasah Diniyah se-Kabupaten Pati, dan TPQ se-Kabupaten Pati. Dan besok dilanjutkan dengan upacara Hari Santri, ditambah dengan lomba-lomba yang diadakan di pesantren masing-masing, baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Kemarin kami sudah selesai mengadakan musabaqah qiraatil kutub dan musabaqah hifdzil Quran di tingkat kabupaten yang melibatkan seluruh pesantren di Kabupaten Pati yang hari ini berjumlah sekitar 280-an pesantren. Terima kasih Gus Liwak atas penjelasannya yang sudah komplit. Semoga peringatan Hari Santri tahun ini menjadi jembatan bagi santri untuk bangkit, berkarya, belajar demi kemajuan bangsa, negara, dan agama. Baik, sahabat Kemangi, sahabat religi semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Kita telah berbincang-bincang terkait peringatan Hari Santri yang akan kita peringati esok hari 22 Oktober 2024. Tetap terus berkarya dan bersemangat bagi santri seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Pati. Sahabat religi, sahabat Kemangi, tetap ikutin terus informasi-informasi terkini di podcast Kemangi edisi selanjutnya. Saya Atik Mufidah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.